Terus yang berikutnya terkait dengan kepribadian, ini karakter bangsa. Kebijakan Pak Menteri yang sekarang penumbuhan budi pekerti, ya, penumbuhan budi pekerti. Ada permen yang baru, ya, setiap siswa masuk ke sekolah 15 menit sebelum acara dimulai pelajaran, ini siswa harus membaca buku apapun, ya. Ini kultur budaya baru yang ada di sekolah. Dan setiap ada upacara, Senin harus ada upacara. Terus setiap hari juga sebelum siswa pulang, ya, siswa harus menyanyikan lagu nasional. Jadi ini terkait dengan Mentalu. Terus yang berikutnya khususnya yang ikut Olimpiade. Ini juga ada pembinaan juga, ya. Artinya bukan hanya mereka pintar saja, tapi perilakunya kami bina, ya. Wawasan kebangsaan, nasionalismenya kita ada pembinaan, dibekali sebelum mereka berangkat, kita bekali rasa nasionalisme, bela negara dan wawasan kebangsaan. Tidak suka sains, tidak suka olahraga, tidak suka seni dan lain-lain, tapi punya talenta dalam berdebat. Dalam berdebat ini bukan hanya berdebat kusir. Ternyata anak-anak kita itu cerdas. Jadi karena apa? Lomba debat ini temanya itu setengah jam, bahkan 15 menit sebelumnya disampaikan. Tapi anak-anak cukup mampu, ya, cukup mampu. Topik-topiknya ribuan. Nah, jadi temanya dikasih, anak-anak langsung dapat. Karena bukan hanya sekedar ngomong, tapi bagaimana logika berpikir. Dan Indonesia pernah bertanding lawan Inggris, yang mana negara Inggris mulai dari bayi sudah bahasa Inggris mereka, ya. Dan saya merasa optimis, ya, bahwa Indonesia akan bangkit, ya. Mari kita bekerja bersama-sama semuanya, ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Soeharto yang sudah menyampaikan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam konteks memajukan pendidikan di Indonesia. Tadi saya menangkap beberapa poin, dan memang kita perlu akui sama-sama bahwasanya pemerintahan baru, ya, yang baru berjalan 1 tahun ini dalam hal pendidikan dasar dan menengah maupun atas itu cukup banyak beberapa inovasi-inovasi yang saya pikir ini bisa memudahkan masyarakat, ya, khususnya anak-anak didik kita untuk bisa mengakses pendidikan lebih mudah. Tadi disebutkan ada Kartu Indonesia Pintar, ya kan? Kemudian juga bagaimana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mencoba membuat sebuah regulasi, membuat sebuah aturan yang ini melibatkan partisipasi masyarakat, dalam artian bagaimana masyarakat itu bisa terlibat aktif di dalam proses kemajuan pendidikan di Indonesia, gitu kan. Bahkan tadi kita lihat beberapa program-program yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu bukan hanya konteks belajar secara formal saja, begitu Pak, ya, tapi bagaimana bisa memajukan bakat dan minat juga, gitu, memfasilitasi bakat dan minat, bahkan dalam hal kepribadian, kepemimpinan. Dan memang ini adalah hal yang penting, gitu, ya, untuk masyarakat, untuk anak-anak didik di Indonesia, bahwasanya memang masalah kepemimpinan, masalah minat dan bakat itu harus difasilitasi, karena ya mungkin tidak semua suka olahraga, gitu, ya, tapi mungkin ada juga yang suka seni, itu difasilitasi oleh pemerintah, gitu, dan saya pikir ini perlu kita sambut baik. Oke, untuk pembicara kita yang kedua ada Mbak Reni dari masyarakat pemerhati pendidikan. Jadi dalam hal ini mungkin dari kawan-kawan masyarakat pemerhati pendidikan yang lebih concern dalam pendidikan dan
kita lihat kan biasanya kalau LSM Mbak ya, LSM itu kan pasti turun langsung kepada masyarakat, melihat kondisi masyarakat secara langsung bagaimana pendidikan Indonesia sampai dengan hari ini. Mungkin Mbak Reni bisa memaparkan data-data dari EPP sendiri itu bagaimana terkait dengan masalah pendidikan Indonesia. Silahkan Mbak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kita aturkan rasa hormat juga pada Bapak Kemdikbud yang sudah hadir dan tamu undangan lainnya. Sebelumnya tadi Pak Suarlan sudah menyampaikan tentang kiprah para pelajar Indonesia yang kemudian sudah berprestasi sampai ke tingkat internasional. Saya kira itu memang patut untuk kita apresiasi karena memang untuk di usia sebelia itu, seusia pelajar, mereka sudah bisa menunjukkan kontribusi yang besar gitu ya buat bangsa ini. Nah, perlu diketahui juga di ruangan ini juga saya dengar ada beberapa pelajar yang kemudian memang kita undang di acara ini untuk kemudian mereka akan menerima penghargaan gitu ya. Nah, para pelajar ini adalah pelajar yang juga tidak kalah berprestasi gitu ya. Mereka semua ini adalah pelajar inspiratif Indonesia gitu. Kemudian juga di ruangan ini juga hadir para pimpinan dari organisasi pelajar tingkat nasional, ada ketua Formusa, ada ketua Forum OSIS Nusantara, KAPMI, CAKEP, dan komunitas pelajar lainnya. Saya kira ini suatu hal yang sangat luar biasa. Di usia yang masih belia sudah bisa berkiprah gitu ya di organisasi, bisa kemudian juga menunjukkan kontribusinya gitu ya. Di tangan adik-adik sekalian itu kita menaruh banyak harapan bahwa cita-cita bangsa ini akan diteruskan oleh mereka. Saya minta tepuk tangannya dulu buat para pelajar inspiratif Indonesia. Nah, di ruangan ini juga sudah hadir ya rekan-rekan sekalian dari Gerakan Sosial Pendidikan gitu ya. Rasa bangga dan hormat saya aturkan juga kepada rekan-rekan. Saya memahami bahwa membangun sebuah organisasi bukanlah suatu hal yang mudah. Mesti ada banyak kendala, ada banyak kemudian pengorbanan yang sudah dikeluarkan oleh rekan-rekan sekalian dari dana, kemudian waktu dan pengorbanan lainnya. Tapi saya yakin bahwa semua dedikasi yang sudah rekan-rekan berikan untuk mendidik adik-adik pelajar, semua itu telah memberi kemanfaatan yang luar biasa gitu, memberikan kontribusi yang besar bagi pendidikan kita. Mari beri tepuk tangan kepada sahabat yang ada di Gerakan Sosial Pendidikan.